Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video presentasi kelompok kami. Dalam video ini, kami akan membahas tentang aktivitas asuransi dan dana pensiun. Semoga informasi yang akan kami sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Aktivitas asuransi dan dana pensiun. Presentasi oleh kelompok 3 yang terdiri dari saya Permadi Musa Janaki, rekan saya Monika Nur Afifah, dan juga Wida Yunita. Kata pengantar, asuransi dan dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank. Keduanya berperan penting dalam melindungi resiko dan menjamin masa depan keuangan masyarakat. Menjunjung pembangunan ekonomi melalui pengumpulan dana masyarakat, premi, dan iuran. Apa itu asuransi? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu asuransi? Asuransi adalah perjanjian antara nasabah, tertanggung, dan perusahaan asuransi, penanggung, di mana nasabah membayar premi untuk mendapatkan perlindungan finansial terhadap risiko kerugian atau kejadian tak terduga. Perusahaan asuransi akan memberikan pergantian kerugian jika terjadi peristiwa yang dijamin dalam polis, seperti kecelakaan, penyakit, atau kematian. Dasar hukum yang mengatur tentang asuransi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Tujuan, manfaat, dan fungsi asuransi. Tujuan asuransi: 1. Melindungi kehidupan dan proteksi aset. 2. Memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. 3. Mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Berikutnya, manfaat asuransi, yaitu untuk perlindungan finansial, perlindungan kesehatan, perlindungan jiwa, perlindungan pendidikan, dan perlindungan pensiun. Selanjutnya, ada fungsi dari asuransi, yaitu 1. Mengelola risiko, 2. Menyediakan keamanan finansial, dan 3. Memberikan ketenangan pikiran. Unsur-unsur penting yang ada dalam asuransi. 1. Perjanjian, kontrak hukum antara nasabah dan perusahaan asuransi. 2. Premi, pembayaran rutin yang dilakukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi. 3. Penanggung, pihak penyedia jasa asuransi yang bertugas menanggung resiko. 4. Tertanggung, pihak yang menerima perlindungan asuransi. 5. Polis, dokumen yang menjadi bukti tertulis dari perjanjian asuransi. Berikut ini adalah jenis-jenis asuransi. 1. Asuransi jiwa, memberikan perlindungan finansial kepada keluarga jika tertanggung meninggal dunia atau mencapai usia tertentu atau usia lanjut, berguna untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga. 2. Asuransi kesehatan, menanggung biaya perawatan medis seperti rawat jalan, rawat inap, operasi, dan obat-obatan, membantu mengurangi beban biaya pengobatan. 3. Asuransi kerugian, melindungi dari kerugian materi misalnya kebakaran rumah, pencurian, kerusakan kendaraan, atau risiko usaha. Fokus pada aset atau properti. Asuransi sosial, program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah, contohnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, bertujuan memberikan jaminan dasar bagi seluruh masyarakat. 5. Asuransi syariah, didasarkan pada prinsip tolong-menolong atau tawa'un dengan sistem dana kontribusi bersama, tidak menggunakan unsur riba dan sesuai prinsip syariah. 6. Asuransi investasi, menggabungkan proteksi asuransi dengan manfaat investasi, premi sebagian untuk perlindungan, sebagian lagi diinvestasikan. Berikutnya, 7. Asuransi pendidikan, merencanakan biaya pendidikan anak di masa depan, menjamin dana pendidikan tetap tersedia meski terjadi risiko pada orang tua. 8. Asuransi kecelakaan, memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan, terutama bagi pekerjaan berisiko tinggi, menanggung cacat, luka-luka, atau kematian akibat kecelakaan. Asuransi hari tua atau pensiun, memberikan dana pensiun atau manfaat jangka panjang untuk menjamin penghasilan saat tidak lagi bekerja. 10. Asuransi perjalanan, melindungi selama perjalanan termasuk risiko keterlambatan, kehilangan bagasi, kecelakaan, hingga biaya medis darurat di luar negeri. 11. Asuransi korporasi, yaitu asuransi kumpulan yang disediakan perusahaan bagi karyawan, biasanya mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, atau tunjangan lain untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Aktivitas asuransi. 1. Menghimpun premi dari peserta sebagai imbalan atas perlindungan risiko. 2. Mengelola dan menginvestasikan dana premi secara aman dan produktif.
3. Membayar klaim atau santunan kepada peserta yang mengalami kerugian. 4. Melakukan penilaian dan pengobatan risiko untuk menjaga stabilitas perusahaan. 5. Memberikan pelayanan dan edukasi keuangan kepada masyarakat. Presentasi selanjutnya. Apa itu dana pensiun? Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dan membayar manfaat pensiun bagi peserta. Tujuan utamanya memberikan jaminan penghasilan saat peserta sudah tidak bekerja. Pengelolaannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar aman dan transparan. Kemudian di sini ada dasar hukum dan jenis dana pensiun. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Jenis dana pensiun yaitu yang pertama ada DPPK. Dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh perusahaan untuk karyawannya. Dan juga DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, dibentuk oleh bank atau asuransi, bisa diikuti oleh individu. Kemudian di sini ada program pensiun. Program pensiun yang pertama ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Program ini menentukan besar manfaat pensiun sejak awal. Rumus manfaatnya biasanya berdasarkan gaji terakhir dan lama masa kerja. Jadi peserta sudah bisa memperkirakan berapa uang pensiun yang akan diterima. Risiko kurangan dana ditanggung oleh pemberi kerja. Kemudian ada program pensiun iuran pasti, PPIP. Pada program ini yang ditentukan adalah besarnya iuran, bukan manfaatnya. Besar manfaat pensiun tergantung pada total iuran yang sudah dibayarkan dan dari hasil investasi. Di sini peserta ikut menanggung resiko investasi. Kemudian ada sumber dan pengelolaan dana. Sumber dana pensiun sendiri itu dari yang pertama iuran peserta, yaitu potongan dari gaji karyawan yang disetor rutin setiap bulan. Kemudian yang kedua ada iuran pemberi kerja. Perusahaan ikut menambah dana sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab kepada karyawan. Kemudian yang ketiga ada dari keuntungan investasi. Hasil pengembangan dana dari instrumen investasi yang dipilih oleh pengelola dana pensiun. Dan ada pula pengelolaan dana pensiun, yaitu yang pertama dikelola secara investasi. Dana ditempatkan pada instrumen yang aman dan menguntungkan seperti deposito, obligasi, saham, dan properti. Kemudian yang kedua prinsip kehati-hatian. Pengelola wajib menjaga keamanan dana peserta, tidak boleh melakukan investasi berisiko tinggi tanpa dasar yang jelas. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi portofolio. Dana tidak ditempatkan pada satu jenis investasi saja untuk mengurangi resiko kerugian. Kemudian yang terakhir ada pengawasan OJK. Setiap kegiatan investasi, laporan, dan aktivitas pengelolaan harus sesuai aturan OJK untuk menjamin transparansi. Di sini saya akan memberikan contoh dari kasus aktivitas asuransi. Saya mempunyai dua contoh. Yang pertama yaitu kasus penolakan klaim oleh perusahaan asuransi, misalnya Allianz dan Prudential. Aktivitas bermasalahnya yaitu beberapa nasabah mengajukan klaim asuransi kesehatan atau jiwa, namun ditolak oleh pihak asuransi. Alasan penolakannya yaitu karena seringkali tidak memenuhi persyaratan polis ataupun polisnya yang sudah tidak aktif dan kelengkapan dokumen yang kurang. Dampak dari kasus ini yaitu nasabah merasa dirugikan dan menempuh jalur hukum untuk menuntut perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban mereka. Kasus ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan pemahaman mendalam terhadap isi polis asuransi. Yang kedua yaitu kasus penipuan agen asuransi. Aktivitas bermasalah terjadi kasus di mana-mana. Agen asuransi sekarang melakukan penipuan dengan memalsukan polis atau menggelapkan dana nasabah. Contohnya, seorang agen BNI Life di Kepulauan Riau menipu korban dengan menawarkan program asuransi fiktif yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta. Dari dampak kasus ini, beberapa nasabah itu merasa dirugikan dan menjadi merusak reputasi industri asuransi oleh oknum.
Yang kedua yaitu contoh kasus dana pensiun. Saya mempunyai 2 kasus juga. Yang pertama kasus korupsi dana pensiun BUMN, misalnya PT Tapsen, Pelindo, Jiwasraya Putra. Aktivitas bermasalah ini, beberapa dana pensiun BUMN terindikasi mengalami penyelewangan dana melalui investasi yang tidak prudent atau fiktif yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara pribadi. Dana pensiun ini diinvestasikan pada instrumen berisiko tinggi atau bahkan digunakan untuk pembelian aset pribadi. Dampak dari kasus ini, sekitar 70% dana pensiun BUMN dinyatakan tidak sehat keuangannya, mengancam pembayaran hak-hak pensiun di masa mendatang. Kasus-kasus ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Yang kedua, sengketa pencairan dana pensiun karyawan versus perusahaan. Terkadang terjadi perselisihan antara mantan karyawan dengan perusahaan atau badan pengelola dana pensiun terkait hak pencairan dana pensiun. Hal ini bisa disebabkan oleh keterlambatan penyetoran iuran oleh perusahaan, perbedaan perhitungan manfaat pensiun, atau masalah administrasi lainnya. Dampaknya, mantan karyawan melakukan unjuk rasa atau menempuhkan jalur hukum untuk menuntut hak-hak pensiun mereka yang belum dibayarkan secara penuh. Dari presentasi kita hari ini, saya mempunyai kesimpulan yaitu secara keseluruhan aktivitas asuransi dan dana pensiun memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan finansial serta memastikan keberlanjutan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu. Asuransi membantu meminimalkan risiko melalui pengalihan kerugian ke perusahaan asuransi, sedangkan dana pensiun mempersiapkan pendapatan berkelanjutan bagi peserta di masa tua. Pemahaman yang baik mengenai jenis produk, mekanisme pengelolaan, dan regulasi yang mengatur kedua lembaga ini sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat, aman, dan terencana. Dengan pengelolaan yang profesional juga dan transparan, asuransi dan dana pensiun mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi individu, perusahaan, dan perekonomian secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.